Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Nabila dari Prodi Manajemen ingin mempresentasikan pertemuan 12 Gaya Hidup dan Konsumsi mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Secara umum, konsumsi yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan gaya hidup yaitu bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah bergantung pada zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya, seperti cara berpakaian, kebiasaan, dan lain-lain. Konsumsi tidak hanya dipandang sekedar pemenuh kebutuhan fisik dan biologis, namun berkaitan dengan aspek budaya. Konsumsi berhubungan dengan selera, identitas, atau gaya hidup. Selanjutnya, ada hubungan konsumsi dan gaya hidup. Weber mengatakan bahwa konsumsi terhadap suatu barang merupakan gambaran gaya hidup tertentu dari kelompok sosial tertentu. Konsumsi terhadap barang merupakan landasan bagi penjenjangan dari kelompok sosial. Selanjutnya yang ketiga, ada gaya hidup di Indonesia. Seperti yang kita tahu, kelompok status sosial di Indonesia ada beberapa. Ada dari kelas menengah ke bawah, menengah ke atas, dan di kelas menengah itu dibagi menjadi dua. Ada kelas menengah abangan dan ada kelas menengah santri. Yang kita akan bahas terlebih dahulu yaitu kelas menengah abangan. Kelas menengah abangan diperkirakan lahir pada dekade 1970-an. Kemunculannya dirangsang oleh menguatnya arus ekonomi Jepang ke Indonesia, dan kelas menengah santri diperkirakan sekitar dekade 1980-an. Kelahirannya ditandai dengan kemunculan studi-studi keagamaan di kampus-kampus elit di Indonesia. Perbedaan keduanya adalah demonstrasi disertai perusakan oleh kelas menengah abangan dan demonstrasi damai oleh kelas menengah santri. Gaya hidup kelas menengah abangan mengikuti perkembangan yang ditawarkan oleh proses globalisasi, yaitu gaya hidup barat. Sedangkan gaya hidup kelas menengah santri mengikuti perkembangan gaya hidup yang mereka ciptakan sendiri melalui nilai-nilai keagamaan yang mereka anut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya konsumsi seseorang. Yang pertama ada pendapatan, yang kedua perkiraan harga di masa yang akan mendatang, yang ketiga iklan, yang keempat jumlah barang dan jasa, yang keenam selera, yang kelima selera, yang keenam mode, yang ketujuh jumlah keluarga, dan yang terakhir lingkungan. Ada 4 yang mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk berperilaku konsumtif dan gaya hidup. Yang pertama, persepsi jangka pendek. Saat ingin berbelanja tentunya kita akan sangat kurang untuk berpikir jangka panjang, apalagi jika mall atau perusahaan tersebut menawarkan diskon atau promo sehingga kita langsung berbelanja begitu saja. Yang kedua, ada kurangnya kesadaran akan lingkungan. Yang ketiga, ada bergantung kepada teknologi. Saat ini masyarakat dunia, khususnya Indonesia, sangat bergantung kepada teknologi. Contohnya gadget, internet, dan ataupun layanan vintage. Hal itulah yang menyebabkan orang sangat mudah bertransaksi di situs e-commerce. Selanjutnya yang keempat adalah kebiasaan kelompok. Kelompok sangat mudah untuk mempengaruhi satu sama lain. Dan yang terakhir, ada 7 hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir perilaku konsumtif dan gaya hidup. Pertama, ada menyusun anggaran belanja. Dengan menyusun anggaran belanja, kita bisa tahu pengeluaran kita setiap bulannya. Yang kedua, ada menabung. Menabung adalah cara yang paling tepat untuk menyimpan dana kita di masa yang akan mendatang. Yang ketiga, ada menetapkan prioritas. Kita harus mengutamakan kebutuhan di samping keinginan kita. Jangan sampai dana kita menyusut karena keinginan kita yang terlalu besar. Padahal itu hanya sebuah keinginan, bukan kebutuhan kita. Yang keempat, hindari penggunaan kartu kredit. Yang kelima, ada mulai berinvestasi. Dengan berinvestasi, kita akan memperoleh keuntungan yang besar di masa yang akan mendatang. Investasi itu sangat banyak dan beragam. Bisa investasi properti. Yang
keenam adalah kurangi bepergian. Meskipun bepergian terasa menyenangkan, namun jika dilakukan terlalu sering akan mengakibatkan kepada perilaku konsumtif dan gaya hidup kita tidak baik. Terakhir, ada memiliki komitmen. Sebaiknya kita harus memiliki komitmen dengan diri kita sendiri. Hal itu bertujuan agar kita bisa menahan diri. Berkomitmen bisa kita lakukan dengan cara mengklasifikasikan atau membagi gaji-gaji kita dalam beberapa prioritas. Sekian pemaparan dari saya mengenai pertemuan 12 gaya hidup dan konsumsi. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.